Pemirsa, seorang anggota Pas Pampres menggadaikan karir militernya hanya karena disebut menginginkan uang tebusan senilai 50 juta rupiah dari seorang pemuda penjual kosmetik. Kita tadi juga sudah mendengar bagaimana update-nya yang disampaikan melalui konferensi pers, dan apakah kasus pembunuhan ini hanya bermotif ekonomi. Kita sudah bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Jadi dari kacamata seorang pakar hukum pidana, Prof. Hipnu, bagaimana memotret kejadian seorang Pas Pampres kemudian melakukan penganiayaan hingga berujung dengan kematian? Ya, begini Mbak, ini kan kasus yang dilakukan seorang prajurit TNI, dan kasus ini bukan terkait objek profesi dalam bidangnya, tapi adalah yang terkait dengan bidang umum, yaitu adalah pembunuhan terhadap seseorang warga sipil yang motifnya sedang berkembang. Apakah hanya motif ekonomi? Apakah motif ekonomi itu hanya sekilas utang? Apakah motif ini sekali terkait dengan yang lain? Ini saya berkembang. Tapi yang jelas proses hukum ini menurut saya sudah bagus oleh POM TNI, bahwa pelakunya bukan hanya satu, tapi bagian dari penyertaan, lebih dari satu. Nah itu, ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, kita harus membedakan Mbak Pratika, ini kasus TNI. Di kasus TNI itu ada suatu asas yang berbeda. Artinya begini, kalau yang namanya tindak pidana umum, KUHAP, itu adalah berlaku pada yang bersangkutan. Tapi ingat, yang menjadi ramai di publik adalah harus dipahami, di TNI ada asas hukum yang harus dipahami, bahwa TNI itu adalah satu, ada asas pimpinan bertanggung jawab. Nah itu. Sekarang pertanyaan, sejauh mana pimpinan bertanggung jawab atas kasus ini? Apakah ini hanya pribadi oknum yang bersangkutan? Apakah terkait yang lain? Satu. Kedua, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan. Kerahasiaan ini saya kira juga tidak masuk, karena ini bukan tindak pidana terkait militer, tapi terkait tindak pidana umum, yaitu pembunuhan. Oleh karena itu, kalau ada kekhawatiran terhadap masalah-masalah peradilannya, saya kira kurang pas. Kurang pas, karena tidak ada kerahasiaan, Mbak. Jadi, perilaku ini adalah kejahatan umum. Oleh karena itu, saya sepakat bahwa ini segera disidangkan. Cuman permasalahannya, di dalam Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97, maaf, bahwa seseorang prajurit dalam melakukan tindakan itu lihat status orang, bukan perbuatannya. Itu, ini yang dibedakan. Makanya kemarin banyak pertanyaan teman-teman yang lain, loh, kenapa tidak dilakukan dengan peradilan sipil? Karena dalam undang-undang militer dilihat status. Ketika seseorang masih status militer, maka tunduk pada peradilan militer. Ini yang dipahami. Oleh karena itu, ya kita kembali pada normanya. Tidak bisa ke peradilan umum, kecuali ke depan ada evaluasi kembali bahwa ketika seseorang prajurit melakukan tindak pidana umum, kerugian pidana umum dibawa ke peradilan umum. Nah ini yang saya kira memang perdebatannya masih di situ. Oleh karena itu kita kembali pada norma, pada tunduk pada peradilan militer. Undang-Undang Nomor berapa? Tahun 97, 3197 kalau nggak salah. Itu yang harus kita pahami, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, jadi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat, kita semua awam begitu ya dengan terkait dengan peradilan militer itu sendiri. Tapi kalau mengutip pernyataan dari Panglima TNI Yudo Margono mengatakan bahwa ini bisa saja kemudian sampai dengan hukuman mati, Prof. Apakah sebetulnya hukuman mati ini ada nggak sih di peradilan militer, Prof? Ya, dalam justru begini Mbak, memang dalam militer itu ada KUHP tentara dan KUHP umum. Dalam hal KUHP umum ini sudah masuk 340 pasti dikasihkan. Jadi dia melakukan tindak pidana menyebabkan matinya orang. Apalagi kalau kita lihat nanti apakah hanya Praka Ahadu, apakah terhadap yang lain. Berarti konsep ini mungkin ada suatu perencanaan. Berarti pembunuhan berencana. Gitu Mbak. Kalau 340 ya pidana mati. Oleh karena itu, hal seperti ini saya kira tidak sulit, Mbak. Kenapa tidak sulit? Satu, korbannya sudah jelas, pelakunya jelas, oknumnya jelas, TKP-nya jelas. Sehingga tidak ada sesuatu yang diragukan. Saya tidak perlu sampai
pembuktian scientific crime investigation, enggak. Karena namanya oknum TNI itu asas pertanggungjawabannya penuh, sehingga tidak ada keraguan-keraguan atas kebohongan apa yang dilakukan. Begitu, Mbak. Oke, berarti memang Prof sendiri melihat bahwa ini memang seharusnya berada di ranah peradilan sipil begitu ya, Prof ya? Oh, begini, itu idealnya, karena kerugiannya pada kerugian sipil, kan itu, Pak. Tapi permasalahannya, undang-undangnya masih, Undang-Undang 3197 masih melihat bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana status militer, tunduk pada peradilan militer, kompetensinya di sana. Itulah yang merupakan lex spesialis daripada ketentuan KUHP. Begitu, Mbak. Ya mau tidak mau kembali pada peradilan militer, karena statusnya militer. Begitu. Oke. Jadi Prof, bagaimana seharusnya kalau berbicara soal idealnya tadi Prof sebutkan, bagaimana seharusnya TNI bersikap agar kasus ini kemudian bisa ikut dikawal publik hingga keadilan juga bagi keluarga korban bisa terpenuhi? Ya, kalau dikawal saya kira nanti kita mengawal, Mbak. Jadi peradilan militer, apakah peradilan umum, asas yang mendasar adalah terbuka untuk umum. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kan gitu. Semua bisa melihat, tidak ada kekhawatiran. Ini hanya melihat sosoknya aja yang membedakan, sosok militer dan sosok umum. Itu. Cuman memang pertanyaan umum harus dipahami, tadi saya katakan, di dalam peradilan militer, itu ada asas yang menyatakan bahwa pimpinan bertanggung jawab. Asas kerahasiaan. Kan gitu, Pak. Pertanyaannya, ini kan kasus pidana umum, jadi tidak ada kerahasiaan. Kecuali terkait misalkan pembelian senjata, manipulasi senjata, itu baru kerahasiaan. Karena terkait dengan senjata negara yang tidak publik tidak boleh tahu. Nah ini enggak. Oleh karena itu saya kira terhadap peradilan yang dilakukan dalam peradilan militer memang ya kalau kita berbicara normalnya seperti itu. Tapi ini kan menjadi perdebatan teman-teman koalisi sipil kan kalau bisa bawa ke peradilan umum. Nah itu kan belum. Inilah yang sekarang banyak yang menginginkan bahwa Undang-Undang 3197 ada suatu perbaikan. Artinya apa? Ketika seorang TNI yang melakukan bidang umum, tindak pidana umum masuk militer. Tapi kalau TNI melakukan di bidang militer, ya masuk bidang militer. Itu yang sekarang lagi diusahakan ya. Ya mudah-mudahan DPR merespon dari diskusi-diskusi masalah ini, Mbak. Baik, kita nantikan seperti apa kemudian tanggapan begitu ya dari pihak DPR itu sendiri. Prof Ibnu, terima kasih sudah memberikan pencerahan untuk kami dan juga pemirsa di Berita Satu Siang. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Prof Ibnu, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang.